الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على أشرف الأعراب والعجم، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. Para alim ulama cerdik pandai yang saya hormati, pengurus masjid, hadirin wal hadirat, seluruh kita yang hadir di sini, majlis tasawuf, tauhid, fiqih, dan bapak-bapak, ibu-ibu seluruh yang hadir, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Peringatan yang hari ini mesti dianjurkan, tapi bagi orang yang tak mengerti maka dianggap perkara ini perkara terlarang. Allah katakan dalam Al-Quran, buka surah Yunus ayat 58. Ada di sana perintah, Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia-Nya Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmatnya Allah. Allah anugerahkan kita umat Nabi Muhammad. Allah anugerahkan kepada kita dilahirkannya Nabi Muhammad. Allah suruh kita apa? Falyafrahu, bergembiralah. Maka bulan Maulid Nabi ini bulan gembira. Maka identiknya Maulid Nabi ini dengan acara bergembira karena telah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah orang Maulid Nabi ini ada makan-makan, ada snack gitu. Ansar makan atau snack? Makan, alhamdulillah, itu Maulid Nabi itu. Maka ada istilah orang dulu membuat, ada namanya maulud bagai. Ada namanya maulud katanya. Maulud tu maulud katanya. Maulud tu mulut. Itulah itu dia. Pokoknya ada identik dengan makan-makan, itu Maulid Nabi. Dianjurkan kita bergembira karena telah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita seorang mukmin bergembira dengan lahirnya Rasulullah, Abu Lahab saja yang jelas-jelas Allah katakan dalam Al-Quran, dia dan istrinya pembawa kayu api. Yang membawa kayu api untuk apa? Neraka. Untuk akan dibakar di neraka. Yang jelas-jelas dia dan istrinya masuk neraka. Nah, bergembira dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ringankan azab Abu Lahab itu setiap hari Isnin. Begitu di dalam hadis sahih Nabi jelaskan. Jadi kita ditanya kenapa? Ada apa? Kok bisa Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Isnin itu? Fa innahu yafrahu 'inda maulidi, karena dia telah bergembira ketika aku dilahirkan. Nabi dilahirkan, Abu Lahab gembira. Dia punya budak, nama budaknya Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah inilah Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab.
Jadi dalam riwayat hadis itu diceritakan Abu Lahab sedang di rumah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Abdul Muttalib. Abu Lahab, datanglah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni karib kawan dekat dengan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah. Dekat sekali Ummu Aiman. Ummu Aiman datang ke rumahnya Abdul Muttalib, menyampaikan ke Abdul Muttalib, "Hei Abdul Muttalib, anak cucu engkau sudah melahirkan ya Abdul Muttalib." Di rumah Abdul Muttalib tu ada Abu Lahab. Tiba-tiba saja Abdul Muttalib dengan senang hati. Dalam satu riwayat yang lain, Ummu Aiman menggendong Nabi Muhammad membawa kepada Abu Talib, kepada Abdul Muttalib, ditengokkan cucu engkau dah lahir. Gembira Abdul Muttalib. Melihat Abdul Muttalib bergembira itu, Abu Lahab pun senang hatinya. Ketika itu suasana bergembira. Kalau kita baca lagi riwayatnya Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya, pohon jadi tunduk yang belum berbuah ketika itu, hewan yang hamil langsung melahirkan ketika itu. Riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah di dalam kitabnya Imam Sakhawi Qaulul Badi' fi fadlis salat ala Habibi Syafi'. Dinukilkan hadis banyak mengenai tentang keutamaan tentang kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pulang dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, jumpa dengan budaknya Suwaibatul Aslamiyah. Ketika itu juga Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Disebabkan karena senang hatinya itulah Allah beri keringanan untuk Abu Lahab azabnya. Bukan tak diazab, diringankan saja azab Abu Lahab pada setiap Isnin. Karena apa? Karena dia bergembira dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa bina? Bagaimana kira-kira dengan kita yang bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini boleh kita katakan hukum memperingati Maulid Nabi kepada wajib. Kenapa? Orang hari ini sudah mulai banyak melalaikan syariatnya Rasulullah. Dan bahkan tak kenal dengan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasanya kan dalam hadis itu disebutkan, apabila seseorang itu mencintai seseorang, maka dia banyak sebutannya. Sering dia menyebutnya. Hari ini orang mulai kurang menyebut Sayyidina Rasulullah. Mulai orang tak kenal siapa pribadi Nabi Muhammad. Dan bahkan orang hari ini dia dibalik berbicara tentang Nabi, tentang sunnah Nabi, tapi mereka yang membunuh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara kami ini menghidupkan sunnah, sehingga masjid mereka masjid sunnah, majlis mereka majlis sunnah. Dan bahkan ada pula laundry sunnah, ada fotokopi sunnah, apa segala macam. Tapi ternyata itu seluruhnya mengkerdilkan nama sunnah. Mereka yang membunuh sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak usah kita jauh mengambil contoh. Satu saja kita ambil contoh. Mereka mengatakan bahawa ayah dan ibu Rasulullah masuk neraka. Mereka berbicara tentang sunnah Nabi, tapi mereka tidak ada adab kepada Rasulullah. Mereka katakan ayah dan ibu Nabi dalam neraka. Dengar ceramahnya Ustaz Salafi Wahabi. Dengar, mereka katakan ayah mak Nabi masuk neraka. Kenapa? Karena ayah mak Nabi tidak beriman kepada Nabi. Ayah mak Nabi berimankah kepada Nabi? Tidak. Ayah Nabi meninggal dunia, Nabi di usia 2 bulan dalam perut ibu. Ada yang mengatakan 4 bulan dalam perut ibu. Sebagaimana dalam Rawi Barzanji disebutkan itu, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Manakala sempurna hamilnya ibu Nabi 2 bulan dalam perut ibu, meninggallah sang ayah yang bernama Abdullah. Ayah Nabi meninggal dunia, Nabi sudah diangkat menjadi Rasul.
Belum. Ibu Nabi meninggal dunia, Nabi usia 6 tahun. Sudah diangkatkah Nabi menjadi Rasul? Belum. Nabi belum diangkat menjadi Rasul, ayah dan ibu Nabi sudah meninggal dunia. Maka zaman ketika itu menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bernamalah zaman ahli fatrah. Siapa mereka? Orang yang hidup di zaman tidak ada wahyu dan Nabi. Maka orang yang berada di zaman itu najun, mereka selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita pegang erat-erat ni Pak Bu. Karena hari ini tak segan-segan Wahabi saya tengok lancang mulutnya mengatakan ayah mak Nabi masuk neraka. Buka video mereka, ayah mak Nabi dalam neraka, kata dia. Tak. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Mu'tabarah, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ayah dan ibu Nabi masuk ke dalam surga Allah. Dalil dipertegas oleh ayat. Apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak akan diazab suatu kaum sampai diturunkan seorang rasul ke kaum itu. Ayah Nabi meninggal dunia, Nabi sudah menjadi Rasul? Belum. Mak Nabi meninggal dunia, Nabi sudah menjadi Rasul? Belum. Zaman itu zaman fatrah. Orang yang berada di zaman itu najun, mereka selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Iko perlu pegang elok-elok. Pegang elok-elok. Kalau nyorang cuy kok lah ubunya ndak ubu sentak lah, dah ubu mati katanya. Ubu mati tu nak bisa buka lah. Kalau ubu sentak tu ditarik aja tu terbukanya balik. Tapi yang tentang akidah tentang ibu bapa Nabi ni harus dipegang erat, ibarat tadli tadi langsung diubu mati supaya jangan kita berubah-ubah. Ni orang yang kurang adab kepada Rasulullah hari ini. Nabi itu keturunannya mulia. Walaupun ibu Nabi hidup di zaman jahiliyah, ibu Nabi tak pernah berzina. Walaupun ayah hidup di zaman jahiliyah, ayah tak pernah makan riba. Walaupun ayah hidup zaman jahiliyah, ayah tak pernah minum khamar. Maka dalam rawi Barzanji itu kan sudah disebutkan oleh Syekh Ismail Al-Barzanji itu. Nasabun tahsibul ula bihulahu qaladat hanujumahal jawza'u habadal idusudati wa fakhari anta fihi al-yatimatul asma'u. Tengok setelah itu apa? Fa akrim bihi min nasabin tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Allah sucikan Nabi Muhammad, ayah ibu Nabi Muhammad daripada sifat jahiliyah. Ini pertama. Nabi mulia, maka kita mesti beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati yang mengatakan ayah mak Nabi masuk neraka itu jumpa dengan Rasulullah nanti. Pertanggungjawabkan nanti. Nak lo kemungkinan nak masuk di utak awak dimasuk dek Nabi ke dalam surga. Tiba ayah mak masuk dalam neraka. Sabongak-bongak orang lah. Sabengak-bengak orang dah mungkin tak. Orang wak masuk ke surga, masuk surga. Kita kan dijamin masuk surga. Hadis dalam Sahih Muslim. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Seluruh umatku masuk surga. Kita kan masuk surga sedonya. Dijamin masuk surga. Tengok hadis dalam Sahih Muslim. Ingin detailnya syarahan hadis tu buka kitab Minhaj, Sarah Sahih Al-Muslim Ibn Al-Hujjaj. Seluruh kita, walau kana asiyah, walaupun dia ahli maksiat, dia masuk ke dalam surga selagi ketika hidup dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan comel oleh Pak masuk surga Pak ya Pak. Ibu-ibu jangan takutlah masuk surga. Banyak maksiat ustaz. Disebutkan walau kana asiyah, walaupunnya ahli maksiat, dia akan masuk surga. Nabi yang menjamin kullu ummati, seluruh umatku masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kita. Maka jangan cuba-cuba diklaim pula surga punya awak lepak. Kau 20 kini aliran untuk inyo aja surga. Selain daripada inyo ahli neraka. Pelaku bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, luas surga Allah. Seluruh umat Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Walau kana asiyah, walaupun dia ahli maksiat. Ya begitu dalam
dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, yang kekal dalam neraka tu orang kafir. Khalidina fiha abada. Orang kafir kekal di dalam neraka. Orang muslim tak, Pak. Ini yang membedakan akidah kita ahli sunnah wal jamaah dengan akidah Mu'tazilah. Kalau kata Mu'tazilah, al-murtakabim minal kabair khalidina finnar. Orang yang bergelimang dengan dosa besar, dia kekal di dalam neraka. Tapi menurut Abi Hasan Asy'ari dengan Abi Mansur Al-Maturidi, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan seluruh umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya cuma yang banyak dosa tadi, dia masuk nerakanya dulu, Pak. Diapui dosanya dalam neraka dulu. Dia dicuci dalam neraka. Lah selesailah berhasil ke dalam neraka, baru bermasukan ke dalam surga. Tapi jadilah, Pak, masuk surga pada cendak api perunuh. Kita masuk surga. Ya memang fiha alamah. Orang yang dari surga tadi, dari neraka masuk ke surga tadi itu memangnya punya tando. Ini khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan tandonya di bagian lengan, ada tandonya besok di punggung, ada tandonya di konyang, gitu. Ya tak tahu kita tanda tu secara pasti. Pokoknya kalau ada tando tu berarti tu mantan neraka lah tu. Na'udzubillah, jangan sampai awak macam itu. Ya bisa je pakai jaket-jaket warna-warna yang dipakai tahanan gini tu, kalau bersobok awak je kawan macam itu tu, berarti dari nerakanya tu. Jangan bertanya je lah, ke mana selama kau? Anda perlu besok awak tanya tu. Tapi yakin menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah orang dipertuangkan oleh baginda Nabi masuk surga, ayah mak Nabi tidak di Nabi perjuangkan masuk ke dalam surga Allah? Tidak. Maka menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, ayah dan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najun, mereka selamat berdasarkan dengan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Hari ini banyak orang yang tak beradab ke Rasulullah. Banyak lancang mereka mengatakan, ya Nabi, mak Nabi masuk neraka. Abu Lahab bagaimana dengan Abu Jahal, Ustaz? Abu Jahal dan Abu Lahab kok berbeza. Abu Jahal, Abu Lahab, Nabilah diangkat menjadi Rasul, ini tidak je beriman ke Rasulullah. Ya kalau bahasa awaknya tangkaunya ke kau. Nabilah diangkat menjadi Rasulnya, tidak je beriman ke Rasulullah. Nabilah diangkat menjadi Rasulnya, masih inat, masih melawan ke Rasulullah. Maka orang yang seperti ini barulah mereka diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adab kepada baginda Nabi, muliakan baginda Rasulullah SAW. Jangan hina, jangan kita sepelekan Rasulullah, apalagi dengan nasabnya. Hati-hati. Nabi sudah selalu sampaikan, hati-hati. Nabi menyampaikan dalam Bulughul Maram, hadisnya sahih, ya, termasuk yang kata baginda Nabi SAW, ya, celakalah orang yang menghina bapaknya, menghina ibu bapaknya, kata Rasulullah. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, mungkinkah ada orang yang syatam, yang menghina ibu bapaknya, ya Rasulullah? Mungkin saja, kata Rasulullah. Siapa dia, ya Rasulullah? Kata sahabat. Kata baginda Nabi, orang yang menghina ibu bapak orang lain, kemudian orang lain itu menghina ibu bapaknya. Berarti kalau awak menghina ayah mak awak, kemudian orang lain pun menghina ibu bapak kita, berarti kita sama dengan menghina ibu bapak kita sendiri. Maka hati-hati, beradab ke Rasulullah. Cara beradab ke Nabi yang kedua, ulama dahulu sudah mengajarkan apa? Tasayyud, membaca sayyidina. Ini bagian daripada adab. Maka Imam Bajuri jelas dalam Hasyiah Bajuri itu mengatakan, al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Adab tu lebih diutamakan dalam ittiba'. Adab tu lebih diutamakan daripada mengikut kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Nabi itu lebih didahulukan daripada sunnah itu sendiri. Begitu menurut Imam Bajuri dalam hasyiahnya. Maka itulah kita dianjurkan membaca Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala. Begitu orang tua-tua kita dulu begitu mengajarkan kita cara tata cara salat.
Hari kul ada je orang semayang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehingga nak ada perbedaannya lah dah. Muhammad nan mangalil lado di pasau je Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mulia. Imam Bukhari merawikan hadis di dalam Sahih Bukhari, riwayat hadis Abi Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini sayyid. Aku ini sayyidinukum. Aku ini penghulu kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara dalil yang paling sahih. Sebelum menyebut nama Nabi Muhammad, dianjurkan kita menyebut sayyidina. Kalaupun tak sayyidina, alaslah dulu dengan Nabi ke. Jangan langsung-langsung aja. Sebagaimana Muhammad berkata di dalam hadisnya, Muhammad nan mano? Tu kurang adab itu. Alaslah sedikit. Sebagaimana Rasulullah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Atau sebagaimana Sayyidina Muhammad. Boleh. Tapi jangan sebagaimana Muhammad berkata ketika dia berada di rumah Aisyah. Onde. Itu memang banyak betul lah salahnya. Ala Aisyah pun dihajarnya dia nak memakai Sayyidatuna atau Siti. Nabi Muhammad pun gitu. Nah, ni adab. Adab ni penting. Penting adab. Bahkan para sahabat Al-Quran sendiri mengatakan, la tarfa, jangan kita sampai mengangkat suara lebih tinggi dari suaranya Rasulullah. Bukan itu saja, jangan kalian panggil Rasulullah itu seperti kalian memanggil di antara kalian. Awak je kawan kan main bau nama awak. Si Anu, itu Kimin, itu Kijan, kan itu aja awaknya. Tapi ke Rasulullah jangan, Muhammad, jangan. Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran tidak mau memanggil Nabi Muhammad dengan langsung, Muhammad. Tidak ada. Ya ayuhan Nabi, Nabi. Ya ayuhan Rasul. Tetap dialas oleh Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan Nabi. Sebenarnya bisa saja Allah Ta'ala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Muhammad. Bisa saja. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad agar beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada kalimat Muhammad, tetap di belakangnya Rasulullah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Maka oleh karena itu, orang yang dilahirkan dalam Rabiul Awal ini adalah orang yang mulia, yang selalu disebut namanya dalam salat, selalu disebut namanya dalam azan, selalu disebut namanya dalam khutbah, selalu disebut namanya di dalam doa. Maka mesti kita beradab. Salah satu cara beradab tadi, jangan sampai kita menghina keturunannya Rasulullah, jangan sampai kita mengatakan dan memanggil baginda Rasulullah dengan panggilan seperti panggilan kita sesama kita. Anda orang hari ini di sebagian daerah lah, apa katanya, tak perlu baca Sayyidina itu, dah kata Muhammad aja lah katanya. Muhammad tu sama jawabnya katanya, daerah Kampar di Bangkinang. Jadi kata apa tadi itu, sama jawab Muhammad tu katanya. Tak perlu baca Sayyidina dah katanya, tak perlu maulid Nabi dah katanya. Muhammad tu sama jawabnya. Awak manusia, Muhammad manusia. Katanya, awak makan, Muhammad makan. Awak menikah, Muhammad menikah. Awak punya anak, Muhammad punya anak. Awak sakit, Muhammad sakit. Muhammad apa bini, ini. Muhammad awak lalu, Muhammad lalu. Jadi sama Muhammad tu jawabnya keceknya. Ya Allah ya Karim. Iyo sama Muhammad jawab, tapi Muhammad nan mano? Kalau Muhammad nan mengalilado di pasar tu, ya sama jawab. Tapi kalau Muhammadur Rasulullah, Allah sendiri mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaan Nabi? Ya Allah, jasadihi jasadnya mulia, sifatihi sifatnya mulia, akhlaqihi akhlaknya mulia. Mulia Nabi. Jasad Nabi saja jauh mulia dibandingkan dengan jasad kita. Tengok hadis sahih, ya, riwayat daripada siapa, Ummu Sulaim, yang keringatnya Rasulullah baun dengan baun parfum. Maka itu sebuah syair nazam dikatakan wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Itu dalam lam yahtalim. Kalau kawan-kawan, kalau kita dari Aceh tu berlagukan itu habis maghrib tu.
lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasa'aba aslam fi mada zamani. Nanti ada di dalamnya wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Zubab, tahu arti zubab tu apa? Zubabah. Zubab tu bahasa Arab, bahasa Indonesianya lalat, kalau bahasa awaknya langau. Lalat langau tidak hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Bayangkanlah tu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasadnya. Itu diambil dari riwayat hadis Sayyidatuna Ummu Sulaim. Keringat Nabi itu bau parfum. Parfum. Ketika Nabi tidur siang, keringat banyak. Ya Allah ya Karim, banyak keringat. Diambil keringat tadi dengan memakai botol yang kecil. Dimasukkan keringat tadi pakai kapas ke dalam botol yang kecil tadi. Setelah itu ditutup, disimpan, dibalik di dinding. Karena rumah Nabi itu dinding enyam pelepah kurma. Disimpan di situ. Seminggu, 2 minggu, nampak oleh Rasulullah. Ditengok oleh Nabi, dibuka oleh Nabi. Syadid ar-rih, kuat baunya, kemana-mana. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan seluruh penduduk Madinah menghirup bau parfum itu. Bayangkanlah, dibuka sampai 500 meter tercium oleh orang bau parfum itu. Padahal itu keringat Nabi, cuma Nabi tidak tahu. Kata Rasulullah, "Mahada?" Ini parfum ini siapa yang punya? Kata Rasulullah. Muslim bilang, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Kata Nabi, "Anta tashtari?" Engkau beli di mana parfum ini? Dijawabnya, "Aku tak beli di mana-mana ya Rasulullah." "Jadi engkau dapat di mana?" Muslim bilang, "Aku tak dapat di mana-mana." "Kenapa ya Rasulullah?" Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Belikan aku parfum ini." Ma astaddirih, tidak pernah aku menghirup bau parfum yang lebih nikmat, yang lebih lezat dibandingkan dengan ini. Baru kali ini aku menghirup parfum ini, kata Rasulullah. "Belikan aku." Kata Ummu Sulaim, "Hadza min arikika syarif." Ini bau keringat, ini keringat engkau ni ya Rasulullah. Hadisnya sahih. Keringat Nabi bau parfum. Bayangkan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di siko siapa yang ada keringatnya bau parfum? Ha? Ada keringat kita di siko bau parfum? Nah. Itu mulianya Sayyidina Rasulullah. Awak keringat awak pun tapai itu agak harumnya seketik lah. Masam harum, tapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad, belum lagi dengan rambut Nabi, hadis dalam Sahih Bukhari. Belum dengan air liur Nabi, hadis dalam Sahih Bukhari juga. Air liur Rasulullah mulia. Di kita air liur kita ini tak ada gunanya. Dan ni orang air liur kita ada pak bu, tapi dengan air liur Rasulullah obat. Hadis sahih, Salamah bin Aqwa perang melawan orang kafir, luka tangan beliau, dalam lukanya. Dulu orang dulu kalau luka macam tu jahit tak ada. Jadi macam mana solusinya? Diikat. Kalau darah tak keluar lagi, insya-Allah panjang usianya. Tapi kalau darah tetap keluar mengalir, ini orang ni biasa tak lama hidupnya. Akhirnya Salamah bin Aqwa mengikat tangannya, diikat tangannya tadi supaya darah tak mengalir, dan ternyata darah tadi tetap mengalir. Jadi kata kawannya, lebih elok dipotong saja. Jadi dulu kita baca dalam fikih-fikih jinayat itu, setelah tangan itu dipotong, itu untuk memberhentikannya itu mesti disiram dengan minyak panas. Ada yang mengatakan minyak sedang mendidih itu langsung dimasukkan tangan tadi itu untuk menghentikan darah. Ya, terima kasih. Ya begitulah cara dulu. Masya Allah. Terima kasih. Begitu cara dulu. Karena tak ada suntikan inilah obatnya apa segala macam. Tak ada. Terpaksa seperti itu. Akhirnya tangannya daripada sahabat Nabi SAW periwayat hadis tadi dibawa ke Rasulullah SAW. Jadi kata sahabat,
Ayo bawa ke baginda Nabi SAW. Tak mau. Akhirnya baginda Nabi SAW, dia bawa ke baginda Nabi SAW. Salamah bin Aqwa membawa tangannya ke Rasulullah, dan langsung Nabi ludahi tangannya Salamah bin Aqwa. Ketika Nabi ludahi, langsung Nabi lap ketika itu, langsung kering dan sehat ketika itu juga. Itu salah satu mukjizat mulianya Rasulullah SAW. Siapa yang menyebut sama je Nabi tadi tu? Air liur kita macam mana? Bisa jadi obat tak air liur kita? Makanya itu dalil tu. Dulu orang tua-tua kita kalau terjatuh, dia ginya air liur tu dulu. Tapi tak langsung sehat, ada infeksi pula 3 hari dulu. Pas terjatuh tu, yang ingat tu terjatuh, dia beda ni niat api tu. Tapi tak mau sehat tu. Berbeda dengan airnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita memperingati peringatan yang sangat mulia, yang mesti harus kita peringati. Tak bisa tidak. Karena kalau tidak kita memperingatinya, maka tidak akan menimbulkan rasa mahabbah, sayang kepada kita. Maka betul kata Pak Jos tadi itu, bahwa di luar sana mungkin tak kenal hari ini Maulid Nabi. Mungkin pun tak tahu dia hari lahir Nabi itu hari Senin. Tak diperingati, orang jelas tak kenal. Diperingati saja, orang banyak tak tahu, apalagi tak diperingati. Makanya kita perlu menjadi tanda tanya, ini aliran ini betul tak murni Islamnya ini? Jangan-jangan dia ingin menghilangkan sejarah Islam ini. Dulu orang tua kita, ya Allah ya Karim, kalau Maulid Nabi itu masak lamang, membuat wajib di rumah, membuat lopek, itu nak boleh kita makan dia. Kamu masih ingat tu? Ketika nak makannya, apanya nenek kita? Ndak, pergi ke masjid, di masjid makan sama-sama. Gitu. Ingin membesarkan Maulid Nabi. Bahkan sejarah-sejarah Maulid Nabi itu dibacakan lewat apa? Lewat nyanyi. Itu dulu nyanyi-nyanyi Maulid Nabi itu. Mari, mari baca salawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat kepada umat. Marilah hai kawan. Tengok pesan, ada ilmu di dalamnya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. 6 dapat ilmu dari qasidah orang dulu. Kini itu tak ada dibaca oleh. Kenapa? Lah adalah pemahaman qasidah bid'ah. Qasidah bid'ah. Tak boleh berqasidah. Bukan saja qasidah bid'ah, qasidah dalam masjid bid'ah. Tak boleh. Lai dilagu-lagukan itu tak banyak yang mengerti. Apalagi tak ada lagu tu lah. Dulu memang itu lagu dulu pas Maulid Nabi. Makanya kita tahu, tidak membaca dulu Pak. Tak membaca sejarah kita dulu, cuman mendengarkan qasidah tu aja tahu kita. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Di hari Senin. Maka hari Senin ini termasuk hari yang mulia ni. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi puasa pada hari Senin. Ditanya, lima anta suma hadzal yaum ya Rasulullah? Kenapa puasa hari ini ya Rasulullah? Kata Nabi, hadza yaumin wulidtu fi. Hari ini adalah hari yang aku dilahirkan. Aku bersyukur kepada Allah, aku dilahirkan pada hari Isnin. Maka itulah Nabi berpuasa pada hari Isnin. Maka hari Senin ini hari mulia, maka diletakkanlah Isnin ini setelah hari Ahad. Ahad, Isnin. Ahad mulia juga. Kalimat yang keluar dari mulutnya Sayyidina Bilal bin Rabah ketika Bilal diazab, ketika Bilal dianiaya, diseret sampai hampir mati Bilal. Apa yang keluar dari mulut Bilal? Ahad, Ahad, Ahad. Ahad Esa, Ahad satu. Setelah itu ada hari Isnin. Hari Isnin dilahirkan manusia agung. Itu dia Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ dulu, dari ilmu. Orang dulu dapat ilmu dari nyanyi itulah, dari qasidah itulah dia.
Asam kandis, asam gelogur, ketiga asam riang-riang, menangis mayat dalam kubur, teringat badan tak sembahyang. Ilmu je baru di dalamnya. Apa lagi? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Israel, ciklah nama malaikat. Ilmu dalam qasidah itu ilmu. Makanya ini salah satu media dakwah. Apa itu? Qasidah, burdah, nasyid, hadrah. Ni nak ajar hari ini. Bid'ah tak boleh. Jangan tiru Yahudi yang bernyanyi-nyanyi di masjid mereka. Bila lo Yahudi itu punya masjid? Kan dengki aja pak tu sebenarnya tu ya. Jangan tiru Yahudi bernyanyi dalam masjid. Kapan Yahudi punya masjid? Punya masjid itu kaum muslimin. Oh, pernahkah orang kaum muslimin menyanyikan qasidah berlagu di dalam masjidnya? Hadis dalam Sahih Bukhari lagi. Dalam Bulughul Maram juga ada hadis. Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini tukang puisi yang paling pintar. Tukang puisi yang paling viral di Makkah. Kalau Hasan bin Sabit menulis puisi, itu banyak orang yang menunggunya untuk dibaca. Dulu atraksi orang di Makkah itu saja, Pak. Dibuat puisi, dibuat qasidah, dibuat syair, digantung di depan pintu Ka'bah. Kalau bagus puisinya, itu orang antrian membaca puisi tadi. Dan yang paling viral ketika itu adalah Hasan bin Sabit. Ya macam Ustaz Somad kita lah. Kalau beliau ceramah, orang ramai hadir. Kalau tulisan Hasan bin Sabit yang digantung di depan Ka'bah, orang ramai membacanya. Dan bahkan ada yang menunggu tulisan Hasan bin Sabit. Suatu ketika, dipanggil Hasan bin Sabit oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ditanya, "Hei Abu Jahal, hei Hasan bin Sabit?" "Ya." "Maukah engkau menulis satu qasidah, satu puisi, satu bait syair? Kami beri engkau hadiah dengan 100 ekor onta." 100 iku untuk hadiah Pak. Saiku untuk 70 juta. Kali 100 iku berapa bitinya? 7 miliar. Baik, kata Hasan bin Sabit. Tentang apa? Engkau buat puisi, syair, tapi isinya menghina Rasulullah, hina Muhammad. Kalau engkau mau deal, oleh kita buat. Jadi kata Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit belum masuk Islam. Dari balik gunung ditunggulah oleh Hasan bin Sabit Nabi Muhammad lewat. Jadi ternyata orang baru bisa menginspirasi memindahkan inspirasinya ke sebuah kertas itu ketika dia sudah melihat. Puisi, kalau kita suruh kawan mengarang puisi tentang kebun, tentang indahnya alam, itu dia mesti melihat alam dulu, baru dipindahkan ke kertas. Hasan bin Sabit mesti menengok Muhammad dulu. Setelah dia lihat Nabi Muhammad, baru dia bisa menuliskan puisi tentang keburukan Nabi Muhammad di sebuah kertas. Dari balik gunung ditunggu oleh Hasan bin Sabit Nabi Muhammad. Belum juga Nabi lewat, ditunggu terus, ditunggu Nabi juga belum lewat, ditunggu. Dah dari pagi Hasan bin Sabit sampai siang Nabi Muhammad juga belum lewat. Lama, sore hari barulah Nabi Muhammad lewat. Mulai nampak Hasan bin Sabit Nabi Muhammad. Hasan bin Sabit tak berkedip matanya sedikit pun karena ingin memandang Nabi Muhammad. Dipandang Rasulullah. Mulai Nabi dipandang terus oleh Hasan bin Sabit sampai Nabi jauh, Nabi tak nampak lagi, barulah Hasan bin Sabit menulis puisi. Nabi tak tahu kalau Nabi sedang diawasi oleh Hasan bin Sabit. Ditulislah qasidah puisi itu oleh Hasan bin Sabit. Itulah muncul puisi itu dalam hadis dalam Bulughul Maram, ada itu hadisnya. Wa ajmalu min kalam tarakatu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Puisi ditulis oleh Hasan bin Sabit, digantung di depan pintu Ka'bah. Orang banyak membaca puisi tadi.
Karena ni yang penulisnya ni orang yang viral ni. Dibaca puisi tadi, dibaca. Setiap orang yang membaca puisi itu, keluar dari mulutnya, man huwa, man huwa, man huwa. Siapa orangnya ini? Siapa orang yang dimaksud Hasan bin Sabit? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Akhirnya didatangi Hasan bin Sabit. Kata Hasan bin Sabit, huwa Muhammad ibni Abdullah. Orang yang saya maksud di tulisan saya itu adalah Muhammad putranya Abdullah. Akhirnya orang banyak masuk Islam disebabkan tulisan Hasan bin Sabit. Datanglah Abu Jahal dan Abu Lahab, marah. Dia menyuruh menulis puisi tentang kejelekan Muhammad, ternyata berbeda yang ia tulis. Akhirnya ditangkap Hasan bin Sabit, dianiaya Hasan bin Sabit. Maka Hasan bin Sabit Allah izinkan selamat, dan pada akhirnya juga ikut hijrah ke Madinah. Itulah puisinya tadi. Lah hafal kan? Lah kalau tahu je artinya kan? Lah nak perlu diartikan. Minta nanti kawan-kawan kita hadrah baca. Sebelum, biasanya kawan-kawan memasukkannya sebelum qasidah Qamarun itu. Tapi dia hadis Rasulullah. Hadis itu di dalam kitab hadis itu. Jadi kata Hasan bin Sabit, wa ajmalu min kalam taraqatu aini. Tidak pernah mataku ini memandang pandangan yang paling indah melebihi daripada ini. Ini pandangan yang paling indah, kata Hasan bin Sabit. Tak pernah mataku ini memandang pandangan yang lebih indah daripada ini. Wa ahsanu min kalam tanidin nisa'u. Dipastikan perempuan yang melahirkannya adalah perempuan yang paling mulia. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau dipastikan lahir tidak memiliki aib dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau dilahirkan seperti yang engkau inginkan. Maka itulah qasidah yang setiap Hasan bin Sabit rindu ke Rasulullah. Hasan bin Sabit selalu membaca qasidah itu di dalam masjid. Dalam masjid dibaca. Di dalam masjid dibaca oleh Hasan bin Sabit qasidah itu. Datang Umar, kata Umar, dibesarkan matanya oleh Umar. Umar marah, jangan melakukan itu di sini. Langsung Hasan bin Sabit menjawab, Umar, aku pernah melantunkan qasidah ini di tempat ini, di depan orang yang lebih mulia daripada engkau. Di depan siapa maksudnya? Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar pun pergi dan dibiarkan Hasan bin Sabit menggabungkan qasidahnya di dalam masjid. Itulah dalil kita berqasidah di dalam masjid dengan hadis Sayyidina Hasan bin Sabit. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum qasidah dibolehkan. Dalilnya sudah jelas. Yang tak boleh itu kalau berlagu dangdut awak di dalam masjid, itu yang tak boleh. Apalagi kalau lagu la ilaha lagu ocu tu, tu lah payah tu. Kepakai dalam payahnya kau tu la ilaha guna kan lain itu. Kalau itu jelas haram. Tapi kalau orang berqasidah, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, qasidah biasa. Zahara dinul muayyad bidhuri Nabi Ahmad, ya hanana Nabi Muhammad. Ya orang melepaskan rasa rindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah itu? Boleh, jelas hadis. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peringatan ini sangatlah penting untuk kita peringati. Maka alhamdulillah, ini salah satu bagian dari tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan pula kita hidup dengan bersyariatkan kepada Nabi Muhammad, dan kita bermohon kepada Allah kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatil uzma, syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah hidupkan kembali syiar-syiar, ingin rasa rindu kita ke Rasulullah ada, pengetahuan-pengetahuan kita terhadap baginda Nabi, dan kita tingkatkan lagi. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah.